kids, good morning. Before we start learning, let's pray together. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. I am going to start my class. I am determined to study hard and diligently. I am motivated to be a diligent and compassionate student, so that I can benefit others with my knowledge, understanding, and compassion. May all beings be well and happy. Sadhu, sadhu, sadhu. Selamat pagi anak-anak, Namo Buddhaya. Baiklah, pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tema 1 diriku dan subtema 1 aku dan teman baru. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memperkenalkan diri dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengingat semua nama teman dan warna suara masing-masing teman dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat memperagakan aturan-aturan yang ada di rumah dengan tepat. Nah, apakah hari ini kalian sudah siap untuk belajar? Teacher berharap walaupun kita belajar secara online, kalian tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, teacher mau mengingatkan supaya kalian tetap menjaga kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan, memakai masker apabila kalian bepergian keluar rumah, dan yang ketiga adalah kalian harus tetap menjaga jarak apabila ada di luar rumah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari pelajaran kita, yaitu tentang aturan yang ada di rumah. Apakah kalian tahu untuk apa aturan itu dibuat? Ada banyak sekali aturan yang harus kita taati di rumah. Pertama yaitu aturan saat sebelum berangkat ke sekolah. Yang pertama, memakai seragam sekolah dengan rapi. Yang kedua yaitu sarapan. Yang ketiga, berpamitan kepada kedua orang tua. Pada slide berikut, di situ tampak seorang anak sedang berpamitan kepada kedua orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah. Nah, yang kedua, aturan saat pulang sekolah. Aturan yang pertama yaitu sebelum pulang kita harus berpamitan kepada guru, dan yang kedua yaitu mengetuk pintu dan mengucapkan salam, dan yang ketiga yaitu melepas sepatu dan seragam kemudian meletakkan pada tempatnya. Dan yang ketiga adalah aturan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, seperti berdoa sebelum dan sesudah tidur, berdoa sebelum dan sesudah makan, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, berdoa sebelum sesudah melakukan kegiatan itu merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Baiklah anak-anak, hari ini adalah hari pertama kalian belajar di kelas 1. Sudahkah kalian mengenal teman baru kalian? Kalian semua pasti memiliki teman. Nah, teman itu dapat membuat kita menjadi merasa senang karena kita dapat belajar bersama teman, kita dapat bermain bersama teman-teman. Tentunya kita juga dapat saling berbagi dengan teman. Nah, sudahkah kalian mengenal teman baru kalian? Mari kita belajar bersama berkenalan melalui lagu Siapakah Namamu berikut ini. Siapa namamu?
sudah mendengar bukan lagu berkenalan yang judulnya Siapakah Namamu? Jadi, saat berkenalan kita harus menyebutkan yang pertama nama lengkap, yang kedua nama panggilan, dan yang ketiga alamat atau tempat tinggal kita. Seperti pada gambar berikut. Di samping ada percakapan antara dua orang anak yang saling berkenalan. Selanjutnya, bagaimana sikap tubuh kita saat berkenalan dengan teman di depan kelas? Yang pertama, yaitu wajah harus tersenyum ceria. Yang kedua, kita harus melihat wajah teman. Dan yang ketiga, tubuh tegak. Keempat, yaitu menjabat tangan atau bersalaman. Yang kelima, tangan kiri berada di samping tubuh seperti pada gambar berikut. Nah, setelah kalian mendengarkan lagu tadi, kalian bisa mendengarkan video-video perkenalan teman-teman kalian yang sudah dibuat. Lalu kalian bisa membedakan warna suara masing-masing teman kalian karena setiap orang itu memiliki suara yang berbeda-beda atau disebut dengan warna suara yang disebut juga dengan timbre. Nah, warna suara ada terbagi 3. Yang pertama, suara perempuan, yang kedua suara laki-laki, dan yang ketiga suara anak-anak. Suara perempuan yang pertama yaitu suara rendah disebut dengan alto, suara sedang disebut dengan mezzosopran, suara tinggi disebut dengan sopran. Kedua yaitu suara laki-laki. Suara laki-laki juga terbagi atas 3, yaitu yang pertama suara rendah disebut dengan bass, yang kedua suara sedang disebut dengan bariton, yang ketiga suara tinggi disebut dengan tenor, dan yang ketiga yaitu suara anak-anak. Suara anak-anak terbagi atas 2, yaitu suara tinggi dan suara rendah. Next, kita masuk pembelajaran yang kedua tentang ungkapan perkenalan. Saat kita berkenalan, kita harus menyebutkan nama lengkap kita, nama panggilan, kemudian alamat rumah kita. Kita juga bisa menambahkan informasi seperti nama orang tua yaitu ayah dan ibu, kemudian pekerjaan orang tua kita, pekerjaan ayah apa, pekerjaan ibu apa. Kita juga bisa menambahkan informasi hobi kita apa, kemudian cita-cita kita juga apa. Nah, kita masuk pembelajaran berikutnya yaitu huruf vokal dan konsonan. Dalam bahasa Indonesia ada 2 huruf yang kita kenal yaitu huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf vokal terdiri dari A, I, U, E, dan O. Sedangkan huruf konsonan yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Nah, sekarang kita masuk yaitu menentukan huruf vokal dan konsonan pada sebuah kata. Pada contoh berikut ada kata Udin dan Lani. Kata Udin terdiri dari huruf U, D, I, dan N. Sedangkan kata Lani terdiri dari huruf L, A, N, dan I. Huruf vokal pada kedua kata tersebut yaitu adalah huruf A, I, dan U. Sedangkan huruf konsonannya adalah huruf D, L, dan N. Selanjutnya yaitu menentukan huruf yang hilang pada sebuah kata. Caranya sangat mudah, yaitu dengan cara memasukkan huruf-huruf yang tersedia pada contoh kata berikut ini. Huruf yang tersedia itu ada huruf M, K, L, I, dan P. Nah, kalian tinggal mencoba memasukkan satu persatu hurufnya, kemudian mencocokkan dengan kata yang dimaksud. Nah, pada contoh berikut, di situ ada sebuah kata yang belum lengkap hurufnya. Di situ ada huruf S, E, D, dan A. Kemudian disediakan pilihan huruf M, K, L, I, dan P. Kita mencoba memasukkan satu persatu. Kalau kita memasukkan huruf M, maka menjadi sebuah kata yaitu semeda. Itu merupakan kata yang salah. Kemudian kita coba memasukkan huruf K.
Kemudian dia akan menjadi sebuah kata sekeda. Itu juga merupakan kata yang salah. Kita mencoba memasukkan huruf L. Dia akan membentuk kata seleda. Itu juga merupakan kata yang salah. Kemudian kita masukkan huruf I. Dia akan menjadi sebuah kata, yaitu seieda. Itu juga merupakan kata yang salah. Terakhir kita mencoba memasukkan huruf P. Dia akan membentuk kata, yaitu sepeda. Jadi yang benar adalah kita memasukkan huruf P karena dia membentuk kata yang tepat, yaitu sepeda. Nah, yang selanjutnya itu menyusun huruf acak pada kata. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kalian harus mengenali huruf-huruf yang ada pada kata acak tersebut. Contohnya seperti gambar berikut. Kalian harus mengenali hurufnya, kemudian menyusunnya dari huruf pertama hingga huruf terakhir sehingga membentuk kata yang tepat. Nah, di samping itu ada contoh huruf yang diacak. Ada huruf P, L, A, dan E. Kemudian kalian harus menyusunnya sehingga membentuk kata yang tepat. Kata yang tepat kita mulai dengan huruf A, P, E, kemudian L. Jadi dia membentuk kata yang tepat, yaitu apel. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana? Apakah menyenangkan? Teacher berharap kalian tetap semangat dan senang walaupun kita belajar secara online. Nah, sebelum selesai, kita harus menyimpulkan pembelajaran kita. Jadi kesimpulannya yang pertama yaitu tentang aturan yang ada di rumah, terbagi 3. Aturan sebelum berangkat ke sekolah, aturan sepulang sekolah, kemudian aturan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Dan yang kedua yaitu ungkapan perkenalan. Saat berkenalan kita harus menyebutkan nama lengkap, kemudian menyebutkan nama panggilan, kemudian menyebutkan alamat rumah kita. Dan juga kita bisa menambahkan informasi lainnya seperti nama orang tua, pekerjaan, hobi, dan cita-cita. Dan yang ketiga yaitu tentang warna suara. Warna suara tadi ada 3, warna suara laki-laki, warna suara perempuan, dan warna suara anak-anak. Dan yang keempat yaitu tentang huruf vokal dan konsonan. Huruf vokal ada A, I, U, E, O, dan huruf konsonan B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dedication after the class over. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. The class is over now. I am grateful and sincerely thanks my teacher and all my friends for their support. May I be able to understand and apply all the lesson. I am determined to be a diligent and intelligent student and a devoted child for my parents. May all beings be well and happy. Sadhu, sadhu, sadhu. Goodbye.